الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan apa yang sangat makruh untuk beberapa perkara ibadah. Nah, kemudian sebelumnya semula di minggu dulu membahas tentang diharamkan atas orang yang tiada berwudu, ya ada. Kita ulang sedikit ya. Harus secara cepat aja lah. Kalau semua ada yang kada turun, kesian kada namanya kita kada takut masalah tentang ini. Nah, di sini diharamkan atas orang yang tidak berwudu atau orang yang berhadas kecil ada 4 perkara. Yang pertama sembahyang Rasulullah. Sembahyang itu bi'anwa'ika dengan macam-macamnya sembahyang. Macam-macam sembahyang itu apa saja? Yaitu sujud syukur, sujud tilawah, termasuk sejadah dan khutbah Jumat. Khutbah Jumat saja, khutbah hari raya akan termasuk. Kita ada wudu, ada apa? Khutbah Jumat ini itu apa saja yang rukunnya aja, yang berukun tak ada lagi. Ya ada. Nah, itu jelas seolah-olah namanya dalilnya hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Nah, Allah itu pada menerima akan sembahyang salah seorang kamu apabila berhadas. Nah, kecuali atau sehingga dia berwudu. Hanya boleh apa sembahyang. Nah, sembahyang ini kan termasuk apa salah haram ketika berhadas kecil atau berwudu. Haram itu apa? Berarti berdosa. Dosanya dosa apa teman? Dosa besar. Kenapa? Artinya sama ada sembahyang. Di antara syarat sah wudu, di antara syarat sah sembahyang adalah wudu. Orang sembahyang pada wudu dosa besar. Apalagi ada sembahyang sebentar kali, ya kan? Nah, jadi yang pengobatan yang ada sembahyang lah, sampai apa aja sakti dulunya. Nah, kemudian apalagi itu dosa besar. Kalau sisanya kan dosa kecil ya, dosa kecil. Nah, kemudian yang kedua namanya adalah tawaf. Tawaf cuma terbagi 3 lah. Ada namanya tawaf fardu atau rukun. Kemudian yang kedua tawaf wajib. Kemudian yang ketiga tawaf sunat. Sudah dijelaskan sama nya di bintangan apa haji berbeda, rukun lawan apa wajib. Tapi rukun lawan wajib itu sama, di bab apa sama, ya di bab apa aja sama. Nah, kemudian ada yang 3 sama, wajib, rukun, fardu itu di bab apa aja sama. Dari haji kan, jadi namanya orang berhaji tahu kan, yang mana tawaf wajib, yang mana tawaf sunat, yang mana tawaf rukun atau fardu. Sebenarnya pada boleh. Dalilnya jelas apa namanya hadis jola at-tawaf fil baiti di manzilatis shalah. Nah, bermula tawaf di mana di Baitullah itu menempati sembahyang yang nanti illa terkecuali annallaha bahwasanya Allah fatahna bihi. Nah, sungguh menghalalkan Allah bihi padanya apa? Tawaf anu yaitu apa? Bepandir itu kan bedanya. Nah, paman atau apa barang saya bepandir dia nanti para yang tip maka yang bepandir dia illa biwahid kecuali dengan yang baik ya ada. Jadi bepandir boleh ketika apa? Ketika tawaf. Bacaan pun bebas tentang bacaan apa aja. Di bacaannya itu hukumnya apa? Sunat. Bepandir aja boleh, apalagi bacaan selawat kan istighfar kan ya ada. Anak tasbih besar. Pokoknya
aja boleh dibaca. Nah kemudian apalagi yang ketiga menyentuh Al-Quran. Kita bilang walau ma'a ilitnya meskipun apa beserta belapik apa namanya berkaos tangan tetap haram hukumnya. Qurannya jelas lah Allah seorang yang apa di dalam Al-Quran yang apa ada membolehkan la yamassuhu illal mutahharun di surah Al-Waqiah lah. Nah itu ada boleh menyentuhnya menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, maksudnya orang yang berwudu. Nah kemudian yang keempat menampungnya, maksudnya menampung Al-Quran, menyentuhnya pada boleh, apalagi membawanya lah, membawa Al-Quran. Ya kata. Nah cuma di kitab apa di antaranya Sabilul Muhtadin itu boleh menyentuh dan apa namanya memegang, membawa Al-Quran itu boleh bagi ketanam yang memais dan di bab apa, tapi bab belajar lah, bab taklim lah, bab belajar. Boleh menyentuhnya. Apalagi TPA, kan banyak yang apa Quran sudah mana yang bisa belum sekolah pesantren lagi, belum belajari. Nah itu boleh ya ada yang menyentuh Al-Quran karena bab belajar. Ya ada bapaknya menyentuh Al-Quran karena masih bab belajar. Amalnya pada apa? Pada belajar kan jangan diberikan karena hukum permainan kena. Nah amalnya kada memais karena anak itu belum paham, belum mengerti lagi, kada boleh jadi suruh Al-Quran karena dihampas dalam jejaknya. Ya kada. Yang memais itu boleh menyentuh Al-Quran, tapi yang menyembalik kada boleh. Kada boleh karena sudah wajib wudu. Makanya anak-anak itu amalnya sudah Al-Quran itu bagusin apa ya? Sekolahan pesantren, jadi tahu apa tentang berwudu. Ya ada tata cara berwudu supaya ya dihindari daripada apa namanya ada ulama makan. Ya ada di antaranya Ibnu Taimiyah lah yang membolehkan menyentuh Al-Quran di bab belajar adalah ya ada. Kenapa? Karena apa itu bang di antara fadilah apa belajar, di antara fadilah orang yang untuk ilmu ya ada boleh menyentuh Al-Quran meskipun kada wudu karenanya masih belajar. Itu juga orang yang apa untuk ilmu ibadahnya masih banyak yang salah lagi ya ada masih diampuni karenanya masih belajar. Nah makanya jangan tinggal belajar sampai kita kan sembahyang masih ada yang ada jujur masih diampuni Allah Ta'ala asal di bab belajar. Kayak kalau belajar Al-Quran juga masih tersalah-salah ada bapak asalkan masih belajar tapi lah masih diampuninya kan diampuni itu pada belajar ya ada beribadah juga bahwa yang kan diampuni. Nah cuma keistimewaan orang yang apa ya menuntut dia ilmu meskipun tersalah tapi masih dalam keadaan belajar itu masih diampuni lagi ya ada karena ada berpotensi apa ya jangan bujur ya ada jangan bujur kenanya. Nah kemudian ulangan sambung apa yang apa kelanjutannya makruh wudu lah. Makruh wudu beberapa perkara yang pengertian makruh di dalam ibadah inya pada dosa cuman mengurangi pahala puasa ya pahala ibadah itu ya ada contohnya berwudunya tapi menggawi apa yang dimakruhkan di dalam wudu pahalanya kurang memang dosa. Contohnya kayak puasa itu guring ibadah asal sedikit amunnya banyak mana guringnya aku makruh yang punya tapi kan membatalkan puasanya kurang pahala puasanya karena kenyamanan ya enggak kalau puasa guring kadang merasakan lapar kayak begitu butuh kita apabila menggawi yang makruh maka apa namanya berkurang pahalanya tidak dosa. Nah setengah daripadanya banyak telah. Nah berarti ini diantaranya aja. Yang pertama salah berlebih mempergunakan air sampai sini ada salah. Berlebih mempergunakan air kalau bahasa Arabnya itu al-israf fi ma'il wudu
berlebihan menggunakan air wudu. Nah, itu yang berlebihan menggunakan air wudu itu apa namanya? Yang panahan dua. Hukumnya ada makruh, ada mahrum. Ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan. Hukum asal makruh dulu. Hukum asal makruh. Ya, ada hukum asal makruh. Kemudian apa namanya? Makruh itu kurang kena terbagi dua. Makruh itu terbagi dua. Yang pertama bimail maklukin, pada air yang dimiliki amun seorang. Airnya pun seorang, dari sumur seorang, disedot misalkan ya ada di tanah dia sekarang, tapi menggunakannya berlebihan, maka itu hukumnya makruh bagi seorang. Atau yang kedua bimail mubahir, dengan air yang dibolehkan. Siapa aja boleh mengambil. Contohnya apa? Bagi sungai atau bagi laut, bagi telaga. Tapi berlebihan gunakan, bukan semua habis tak awakan besar yang ada wudunya. Nah, kegencangan apa? Kebanyakan uang bajunya, apa namanya, menyapu muka. Nah, itu hukumnya makruh. Meskipun apa? Bukan baju orang, baju ubah siapa aja boleh pakai. Nah, kemudian ada yang kedua penting, hukumnya makruhun, diharamkan. Ini pada air apa ya? Bimain mauqufin, pada air yang apa? Diwakafkan. Contohnya apa? Air apa? Air yang ada kaudun di masjid atau kaudun yang ada di langgar. Dia ada. Hukumnya haram apabila berlebihan menggunakannya. Makanya seorang kan yang apa namanya melamparnya itu di mana ya? Di rumah dia ada. Kayak pian dari tengah. Misalkan sebelum maghrib wudu di rumah. Nah, karena banyak diantaranya pengidahnya. Yang pertama pian kesini dalam keadaan wudu, jadi nilai ibadah pian kesini ke jalan. Ya. Kemudian yang kedua, seandainya pian berlebihan di rumah mau makan banyak, jatuhnya cuma ke makruhnya, palingan berkurang pahalanya. Ya ada pahala wudunya. Tapi pian di mana di masjid wudu berlebihan, ya ada. Nah, jatuhnya ke mana ya? Ke haram, bukan pahalanya lebih berkurang, juga dosa. Ya ada. Haram itu kan dosa. Nah, jadi yang bagusnya di mana ya? Di mana? Di rumah. Apalagi misalkan antrian banyak, nah lambat kita sembahyang maghrib atau sembahyang apa wajib. Nah, yang bagusnya itu di rumah. Kecuali lah, jangan kan misalkan bagusnya di rumahnya. Misalkan mau pulang aja bisa teratur beli ke rumah dulu. Nah, itu umang namanya. Kemudian apa namanya? Sambungnya ulang. Sambungannya. Nah, kemudian apa namanya? Yang kedua, mendahulukan kiri atas kanan. Ya kan? Orang sunatnya dia mendahulukan kanan atas kiri. Tapi sah ya wudunya hukumnya makruh, kurang pahalanya lagi. Kurang pahalanya. Menyalahi daripada yang sunnah. Kemudian yang ketiga meninggalkan sunat-sunat wudu. Meninggalkan sunat-sunat wudu. Di antara sunat wudu apa ya? Membasuh tangan, doa, kalau tangan. Kemudian apa? Di kitab di mana tuh di kitab yang tertulis di situ tarpul mata saja. Meninggalkan apa? Kumur-kumur, watarpul istinsak. Meninggalkan apa? Memasukkan air ke itu ditinggalkannya itu hukumnya makruh. Ini termasuk definisi nih. Yang menunjukkan apa namanya hendak mengatakan makruh itu meninggalkan sunat-sunat. Di antaranya ibadah misalkan wudu. Nah, atau misalkan apa? Nabi kan menyuruh masuk WC itu baris kiri, baris kanan makruh hukumnya meninggalkan sunat. Atau keluar baris kanan, baris kiri keluar makruh enggak hukumnya. Jadi minat makruh dah. Kekurang-kurangnya dilakukan Allah. Meninggalkan yang makruh ini menyalahi yang sunat. Meninggalkan yang sunat ini apa? Sekurang-kurangnya dilakukan Allah sedikit lagi makruh, dilakukan Allah itu sedikit lagi makruh. Ya, yang hukum itu ada 5, tambah sebutin dilakukan Allah itu sedikit lagi makruh. Ya. Nah, jadi apa yang meninggalkan sunat
itu apa namanya hukumnya makruh. Inya apa namanya sunat itu perintah ada perintah. Jadi jangan kita anggapan karena kalau kita apa namanya perintah itu yang wajib aja, nah kayak sebagian ya ada, nah kayak apa lagi, nah kayak puasa, itu kan sunnah-sunnahnya diperintah, ya ada. Jadi kayak ini, ibadah itu yang panahan dua, ibadah dilarang, ibadah mulai mana makan ibadah. Ibadah itu terbagi dua, ada ibadah itu fi'liyah, ada ibadah itu tarkiyah. Ibadah fi'liyah itu tiga wi. Contohnya apa? Fi'liyah itu terbagi dua panahan. Ibadah fi'liyah itu terbagi dua, ada namanya sunnah, ada namanya wajib. Ya kan? Nah kemudian pulang ibadah tarkiyah itu meninggalkan. Hukumnya itu apa? Hukumnya apa? Meninggalkan itu terbagi dua juga. Ada namanya apa namanya? Ada namanya makruh, ada namanya haram. Ada namanya makruh, ada namanya haram. Misalkan kita ambil wajib dulu, yang fi'liyah, yang diperintah, yang disuruh, apa sembahyang lima waktu. Nah, sembahyang lima waktu berarti mau ambilnya pian panahan karena haram. Apabila pian tinggalkan yang apa namanya sembahyang tidak hukumnya haram. Ya ada. Nah, kemudian apa sunnah? Sunnah itu muqaddirnya lawanannya apa makruh. Apabila Nabi menyuruh misalkan ke kumur, memasukkan air ke hidung, dia tinggalkan apa hukumnya makruh. Ya ada. Jadi makruh itu apabila kita tinggalkan jadi ibadah. Jadi sunnah hukumnya. Apabila wajib itu kita tinggalkan kayak apa? Apabila haram itu kita tinggalkan, maka muqaddirnya itu lawanannya jadi apa ya? Jadi wajib itu cuma mami. Ya ada. Nah, makanya sholat puasa kita tinggalkan, ya ada jadi apa hukumnya haram. Sedangkan sholat puasa hukumnya wajib. Nah, itulah apa namanya memahami apa sunnah atau wajib. Jadi ibadah itu ada fi'liyahnya, ada namanya tarkiyah, meninggalkan pun hukumnya apa? Hukumnya apa? Ibadah. Nah kayak qamar itu ibadah tarkiyah, ditinggalkan hukumnya wajib. Ya kan? Mukafirnya apabila kita gawi hukumnya apa? Haram berarti. Nah kemudian yang keempat. Yang keempat apa namanya? Meminta tolong kepada orang lain dalam berwudu. Jadi meminta tolong itu yang dapat bila udrin ya. Di kitab apa namanya? Yang untuk nafis itu bila udrin tanpa ujur. Ya kan? Amunya ujur sakingin misalkan itu mau pada mau pertolongan misalkan sakit sudah ya kan? Apalagi kurang anak itu anaknya mengudu ingatlah bila sakit sembahyang tetap selama akal masih ada. Ini akal sehat dan sembahyang bunga pada orang gila. Nah apa namanya? Jadi meminta tolong kepada orang lain dalam berwudu. Nah jadi catatan ini bila umum. Nah jadi kayak itulah apabila ibadah itu amunnya kita kalau memberi dulu, jangan minta tolong orang. Karena bila minta tolong orang di antaranya bangkrut hukumnya. Nah kalau diadaki Rasulullah itu sendiri kalau bisa menjual sahabat itu karena mana pada saya itu diisi tapi ya anak sendiri Malik pada di rumah. Kan anak di rumah ya selama 10 tahun bahkan Nabi ada mausin asal suruh tuh ya kan di tahun itu Nabi ke pasar sendiri ya ada di hadis itu Nabi ke pasar sendiri ya ada. Kemudian Nabi itu pada sekali juga apa menyampai Masjid Nabawi ya ada. Itu di hadis apa Abi Jamroh di kesambat awalnya itu Nabi membuangi apa ludah di masjid apa namanya himnos sabda himnos masjid itu orang kalau yang sahabat nih buangi bang tidak ada tidak serang yang membuangi kita seperti tuan guru puasa sore aja ada santai lagi kalau Nabi ada Nabi sedang nonton royal sini nonton royal lah ya sahabat tuh tukang masaknya ya sahabat tuh menyediakan apa dagingnya ya sahabat misalkan pulang membantu anunya
aku di Nabi mencari apa? Kayu apinya. Ya kalau orang di mana Arab di Arab itu paling cari apa ya? Cari kayu api. Nabi yang paling kali itu cari. Nah, Nabi kata asal suruh. Makanya dimakruhkan Nabi ya meminta tolong kepada orang lain dalam berwudu. Di antaranya Nabi lagi menjahit, ya di hadis teman Nabi menjahit seorang sandal baju, ya kan? Karena menyuruh apa namanya Siti Aisyah, ya kan? Sebenarnya di beberapa nikah itu dini misalkan apa namanya memasak, membasuh baju apa, mencuci pakaian itu ada wajib sebenarnya. Makanya Nabi kata menyuruh. Nah, jangan suruh-suruhnya, apalagi misalkan menakutin si anak suruh harus kubuyakan orang aku ya mau anak dulu kubuyakan itu ya kan itu hukumnya anak kesialan wajib kena menunaikan ya apa menunaikan perintah itu namanya hukumnya wajib. Sedangkan menyuruh minta tolong lah dalam keadaan berwudu itu hukumnya makruh. Nah, jadi jangan menyusahkan orang, ya kan? Apalagi kalau ibadah lah, itu jangan menyuruh orang, karena masih awal kecuali ujur tadi, ya kan? Nah, ini di kitab itulah yang kata boleh menyuruh orang seorang yang berhadam, seorang yang membeli seorang, yaitu apa ya? Yang pertama adalah tuan rumah lawan tamu kok menyuruh yang menyuruh pembantu dan si pembantu seorang langsung yang melayani karena dia butuh kumpul tamu itu datang bulinya nyebuli itu guguran apa namanya dosa kita dibawanya nyebuli tenang guguran. Nah kita berterima kasih nantinya di ada tanda terima kasih kita layaninya jujur ya jangan nyuruh yang lain ya ada. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu luar biasa terkenalnya pemurahnya. Apabila ada takdirnya sidin yang menyembelih, sidin yang memasak, sidin yang mengawali makan ya ada. Nah itu yang pertama. Yang awal itu membahas itu orang yang berhadap, jangan menyuruh orang. Yang kemudian yang kedua murid ke guru, jangan menyuruh orang. Apalagi misalkan guru kita menyuruh kita itu jangan menyuruh kami aja menyuruh itu jangan, itu maka hukumnya membawa seorang dia ada wajib wajib seorang namanya melaksanakan apa perintah guru yang ada. Nah yang belum perlu dihadapi ya belum termasuk guru ya ada belum sama-sama kita ini sama-sama belajar nih. Ya ada. Ulun itu kalau ilmu daripada pian lah, kira-kira ulun bacai dulu. Saja mah dulu kali ini sedikit dulu pian. Sampai ingin bacai saja dulu pian yang kau baca di sini, yang menang pian. Ya ada. Pada sama-sama ulun kan kata jadi guru, ulun belajar juga musonif dia ada. Jadi sama-sama belajar. Jadi tidak perlu yang bahasa dengan lain kelasnya, lain gurunya, lain tuan gurunya. Nah kemudian lagi yang ketiga jangan menyuruh seorang yang berdam yaitu anak lawan kuitan dia ada. Kalau yang misalkan kuitan tukang dia dulu seorang itu mengarah kerja tinggal biar dia kayak yang mengarah kerja jangan itu utamakan seorang dia ada al-isra atau kaidah ibadah makruh dia ada mengutamakan orang dengan ibadah hukumnya makruh ya ada. Masalah ibadah seorang yang dulu mengharap kuitan pun ibadah ada ibadah hukumnya seorang yang dulu. Kalau kita misalkan di masjid nih kita jasa pertama atau kedua ketiga aja yang di muka, nah itu perlu menyuruh orang seorang dulu. Qurannya bebas dari khairat belum kalian dengan masalah kebaikan. Kebaikan itu adalah ibadah. Jangan nanya, kita tidak mengaji, aku di rumah aja. Nah, masalah itu yang ada. Nah, kalau kisah ibadah matlubun. Nah, kalau mengutamakan sesuatu misalkan selain daripada ibadah, maka itu hukumnya dituntut.
Contohnya apa? Misalkan di saruan nih ada ayam, ada daging. Daging ini menu favorit nih. Bagi ulun panggung bagi dia, ya kan? Menu favorit dia ada. Nah sedangkan daging ini sampai ini lagi ya tetap seorang. Sedangkan si kai kan tiga orang nah daging sih karena kalau muka yang ada ini masalah dunia nih, bukan ibadah orang kan punya sih yang daging dia ada. Oh ada dia jangan daging jarang dia ada. Nanti malah hebat. Ayo jadi kita masalah dunia itu tutup disuruh. Tapi masalah ibadah jangan kita dulu. Iya ada. Dulu jangan mengutamakan orang. Nah jangan mengutamakan orang seorang yang berdahulu. Nah kayak kuitan tadi. Iya ada. Nah kalau itu suruh kuitan orang ikat aja tinggal. Nah itu hukumnya apa namanya? Makruh lah seorang-orangnya. Nah kemudian yang beberapa lagi yang kelima, yang terakhir kan, yang di sini kitab sini. Padahal banyak, karena insya Allah apa kita tadi kan, yang selain di sini yang dimakruhkan apa? Ya yang dimakruhkan ketika berwudu. Nah kemudian yang kelima melebihi dari 3 kali membasuh atau menyapu. Nah ya kalau menyalahi kan. Nah kadang-kadang maksudnya kan sunatnya sampai 3 kali dia menyapu, lebih lagi 4 itu hukumnya makruh. Ya ada. Apabila di mana di masjid itu dia air wakaf yang melebihi itu baik itu membuka keran kelebihan juga air basuhannya cuma kelebihan membuka keran kelebihan benar. Kalau 3 kali lagi sampai 4 kali basuhan ya ada. Itu apabila banyu seorang itu hukumnya makruh. Apabila banyu wakaf itunya hukumnya haram kena. Nah jadi hukum asal 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kata sampai situ lah, ini bisa saja berubah, hukum itu bisa saja berubah. Al-hukum ya dulu ma'adalah dan ada hukum itu beredar atau berputar serta ilah yaitu alasan amunnya ada atau tidak. Ini bisa jadi hukum itu berubah ya. Hukum itu berubah. Contohnya khamar itu ilahnya apa ya? Sebabnya yang mulanya haram. Muskirin tidak memabukkan bisa berubah khamar itu kata jadi haram. Ambil kita lihatkan yang jadi cuka api haramnya. Asalkan dengan sendirinya berubahnya lah. Khamar itu berubahnya dengan sendirinya. Harus dicampur dengan apa? Dihatakan saja. Lewat itu misalkan seminggu jadi apa? Jadi khamar. 10 hari jadi apa? Jadi cuka. Nah 10 hari itu halal kan? 7 hari itu hukumnya haram. Nah ini ada situ ada hukum itu kata bisa tetap ada yang berubah. Contohnya 3 kali. 3 kali ini hukumnya apa ya? Asalnya apa ya? Sunnah. Karena bisa jadi apa? Haram 3 kali. Wudu 3 kali bisa jadi haram basuhannya. Contohnya apa ya? Nah, contohnya apa? Alasannya dulu, alasannya. Ada alasannya namanya berubah. Kan wujudan mu'adaman. Wujudan itu ada alasannya, jadi berubah hukum. Hukumnya asalnya apa? Sunnah. Bisa jadi haram. Kenapa jadi haram? Lidaikil waktu, karena sempitnya waktu sholat lah, waktu sholat atau awal kiamat wakilah mai atau sedikitnya apa air. Contoh kedua, karena sempitnya waktu. Karena sempitnya waktu misalkan gini guling sebelum masak. Imbah guling sebelum masak bangun. Kalinya kalau ini sudah apa menyetel kaset, ya ada. Atau sudah apa yang salawat Ibnu Abbas kan salawat apa Allahumma ya dari pada alam bariyahna sudah dihitung itu otomatis kira-kira pada mana sudah ada maghrib paling 5 menit itu paling lama 10 menit lagi maghrib bangun dia itu jangan mandi apa hukumnya ya ada. Jadi hukumnya apa baru langsung baru tutupin apabila dia 3 kali itu mau makan 3 kali haram hukumnya
Jadi wajibnya cuma satu kali, ini sekali ya. Sekali apalagi misalkan di masjid begini, wajib banget sekali ya. Jangan lagi 3 kali, ada sunat lagi hukumnya 3 kali. Ya ada 1 kali hukumnya wajib. Atau dikilatil ma'i, sedikitnya air. Ya musim kemarau misalkan di masjid ruang wudunya antrian banyak, itu jangan 3 kali kesiannya di belakang bertayang mengarah kena. Ya ada, itu wudunya sekali aja, jangan 2 kali. Ya ada, 2 kali ya wudu, apalagi 3 kali. Nah itu apa hukumnya? Berarti haram. Terkadang pulang hukumnya apa? Makruh. Ya ada. Terkadang pulang apa hukumnya? Makruh. Ketika 3 kali berwudu, contoh ini. Apa? Takut apabila ketinggalan berjamaah. Misalkan ibadah mengaji ini sakit parutnya, sakit parut di WC. Enggak beda di WC kalau sudah pulang, nggak sakit parut enggak. Daerah apa namanya aja sudah orang komat, timbal komat, serahnya keluar dari WC. Ya ada. Ketika kita wudu, orang sudah 2 rakaat dah. Nah, apabila kita 3 kali, hukumnya makruh. Berarti lawan apa? Sunat jangan 3 kali, sekali-sekalinya. Ya ada. Apabila yang 3 kali, hukumnya makruh. Ya ada. Nah kemudian yang terakhir apa namanya? Karena keutamaan orang yang berjamaah itu luar biasa lah. Ya tapi kan orang yang berjamaah ya ada 8 berjamaah itu bandingannya 25 derajat, bahkan ada yang lain 27 derajat. Seandainya ke 27 kali bersembahyang isya seorang lalu sembahyang isya berjamaah sekali masih afdal gimana ya? Yang berjamaah isya sekali. Nah makanya apa? Hukumnya makruh 3 kali. Orang sudah sembahyang, orang hanya wudu, jadi wudunya sekali aja. Hukumnya sunat hanya lagi daripada yang makruh. Ya ada. Nah kemudian apa lagi? Sambungannya lah diantaranya ulang yang dimakruhkan berwudu berpandir. Nah berpandir itu hukumnya makruh ya bang. Nah, apalagi sambil nyambil diulang misalkan berwudu. Nah apa tuh makruh ini haram punya ya ada. Nah kemudian apa lagi? Karena wudu orang baru sholatnya, wudu itu pelanggarannya sudah sembahyang ya ada. Nah jadi apabila kayak itu juga berpandir misalkan di pelanggaran itu masih boleh lagi paling ada makruh. Tapi apabila berpandir itu di dalam sini hukumnya haram sudah. Karena apa namanya? Kalau wudu atau baru sholat, apa wudu itu pelanggarannya apa? Sembahyang. Nah kayak tahu juga sembahyang. Kalau boleh berpandir sembahyang, kalau boleh berpandir. Nah kemudian pulang diantaranya yang dimakruhkan ketika berwudu itu apa? Wudu minal marrokidinya, berwudu daripada air yang menggenang atau air yang kadang mengalir, itu hukumnya makruh. Misalkan terkamu, misalkan kolam, atau terkamu, misalkan apa namanya talakia, airnya tenang kadang mengalir namanya wudu, itu hukumnya makruh. Tapi di saat yang betul nafis lah supaya ada makruh diguyang baginya pakai tangan. Nanti goyang jadi hukum kayak mengalir baginya hukum kayak bergerak. Jadi hukumnya apa? Ada jadi lagi apa? Makruh. Ya ada. Jadi sunat itu berarti apa namanya mengguyang baju itu lawan tangan. Ya ada. Nah habislah sampai situ. Kemudian ini insya Allah sambungannya perihal tayamum. Nah mungkin itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada barangkali manfaatnya. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah para awliya Ilahi Ta'ala, dengan berkah para juridnya Rasulullah, dengan berkah kita untuk di seperti ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa guru kita, keluarga kita, diri kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan seumur hidup, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Wabil khusus hajatnya habibuna kita lah yang melaksanakan ibadah
umrah. Mudah-mudahan Sidin disehatkan walafiat bersama istri Sidin, dan mudah-mudahan Sidin dilancarkan melaksanakan ibadah umrahnya sampai diselamatkan sampai ke tanah air, dan mudah-mudahan Sidin menjadi ibadah umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita cepat menyusul baik itu ibadah melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hajjin ya rabbul niyatin salihah ila hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ya karim wa rahim wa rahmanir rahim. Allahumma ya walada ya mujib ya hafid ya qib tawassalna bil habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimin ghaliba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.